Wawancara kedua kita, pendengar, ini terkait dengan persiapan debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Dan kita akan mengetahui persiapan seperti apa yang sudah dilakukan KPU menjelang debat perdana Cagup dan Cawagup NTT 2024. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Baharudin Hamzah. Selamat pagi, Pak Hamzah. Selamat pagi Bu Christine. Salam sehat Bapak. Sehat selalu. Ya, sudah di Kupang ya? Ya, sudah di Kupang Bu Christine. Baik, puji Tuhan. Minta waktunya pagi ini ya Pak Hamzah terkait dengan persiapan ya debat perdana Cagup dan Cawagup NTT 2024 ini sejauh ini seperti apa persiapan utama maksud saya yang sudah dilakukan oleh KPU untuk debat perdana Cagup dan Cawagup ini, Pak Hamzah. Baik, terima kasih Bu Christine. Selamat pagi pendengar RRI 1ND di mana saja berada dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hari ini adalah hari yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pelaksanaan debat putaran pertama dan akan berlangsung di Millennium Ballroom Kupang yang akan disiarkan secara langsung iNews TV secara nasional. Dan berkaitan dengan persiapan kita sejauh ini sampai dengan pagi ini itu sudah 99%, menyisakan gladi resik yang akan dilaksanakan pukul 2 siang ini. Jadi itu soal persiapan debat, mulai dari tempat debatnya, terus undangan yang juga kami sudah sebarkan untuk 600 undangan, lalu soal panelis, moderator, dan soal PS yang juga sudah disiapkan, termasuk juga yang ini jam 2 siang sebelum lokasinya akan disterilisasi oleh Polda Nusa Tenggara Timur, kami akan melakukan gladi resik untuk memastikan bahwa seluruh proses persiapan debat malam ini pukul 19.30 sampai pukul 22.00 akan berlangsung dengan baik. Baik. Oke, tentunya selain persiapan teknis ya, ada tema atau isu utama yang akan diangkat dalam debat perdana kali ini dan bagaimana pemilih di NTT ini dapat mendapatkan manfaat ya dari diskusi tersebutnya. Seperti apa nih Pak Hamzah? Ya, pertama debat ini adalah bentuk kampanye yang menurut Undang-Undang dan Peraturan KPU nomor 13 itu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi. Tentu debat ini selain menjadi ajang untuk para calon mengadukan visi dan misi, mendebatkan soal visi, misi, dan program, debat ini juga sekaligus menjadi preferensi bagi pemilih untuk menentukan pilihan mereka di tanggal 27 November hari Rabu mendatang. Dan tema yang kami pilihkan di debat pertama ini adalah transformasi dan inovasi pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah di Nusa Tenggara Timur dengan beberapa subtema kecil meliputi tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, lalu soal politik regional dan keamanan secara nasional. Oke, baik. Ini memang direncanakan berapa kali debat nih Pak Hamzah? Debatnya berdasarkan keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 169 berlangsung selama 3 kali. Debat pertama akan kami langsungkan hari Rabu hari ini pukul 19.30 sampai pukul 22. Debat kedua pun akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 6 November. Dan debat ketiga dilaksanakan juga di hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 atau 1 minggu menjelang hari pemungutan suara. Oke, ini menarik ya. 7 hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara ini apakah punya alasan tersendiri di balik itu Pak Hamzah? Ya, tentu pilihan waktu ini juga kami ingin agar waktunya masih sangat dekat dengan hari pemungutan suara agar
materi-materi debat, program, visi misi yang disampaikan oleh para pasangan calon itu paling tidak dia masih melekat di kepala para pemilih 3,9 juta pemilih di Nusa Tenggara Timur, sehingga itu juga menjadi preferensi, menjadi alasan kenapa mereka memilih pasangan calon tertentu dari 3 pasangan calon yang telah ada itu. Dan kami berharap benar agar momentum debat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilih, baik yang datang langsung ke Millennium Ballroom yang kami undang 600 dan selebihnya masyarakat Nusa Tenggara Timur itu bisa mengakses langsung melalui televisi iNews TV dengan jenis parabola apapun. Dan untuk tim pasangan calon juga kemarin dalam rapat terakhir kami juga mengingatkan agar mereka bisa memperbanyak titik-titik untuk nonton bareng di berbagai tempat agar tidak terjadi penumpukan di Jalan Timur Raya, di mana Jalan Timur Raya di tempat debat itu adalah akses satu-satunya jalan yang menghubungkan antara Pulau Timur dan sekitarnya. Oke, baik. Selain itu terkait dengan panelis dan juga moderator ini seperti apa nih yang sudah dipilih ya dari KPU untuk melakukan debat perdana ini, Pak Hamzah? Ya, pertama sebelum kami menentukan panelis itu kami merujuk kepada peraturan KPU nomor 13 dan Juknis, maka kami mendahulinya dengan memilihkan tim perumus sebanyak 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok profesional. Nah, salah satu tugas tim perumus itu adalah selain mempersiapkan secara teknis pelaksanaan debat, juga mereka merekomendasikan tim panelis kepada KPU Provinsi sesuai dengan kepakaran dan tema yang ditetapkan. Karena itu, berdasarkan tema yang diajukan tim perumus pada debat pertama ini, maka mereka mengajukan beberapa nama yang pakar di bidangnya untuk kami tetapkan. Dan untuk tema pertama, transformasi dan inovasi pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian pembangunan persoalan daerah Nusa Tenggara Timur ini, kami telah memilihkan 3 orang panelis. Yang pertama adalah Dr. Rudi Rohi, SHMSI, sebagai akademisi ilmu politik di Undana Kupang, yang relevan dengan tema pertama karena subtemanya adalah politik regional dan keamanan. Yang kedua adalah Ibu Deci Nuban, Dr. Deci Nuban juga dari Undana, Tata Negara, dosen Tata Negara di Undana Kupang karena juga ada tema tentang hukum. Lalu yang ketiga adalah Dr. Lorenzius Sairani, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Undana Kupang, yang juga adalah akademisi dan keahliannya di bidang administrasi publik, khususnya di tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Baik, ini semua 3 panelis ini dari Undana ya, seperti itu ya, sesuai dengan ilmunya begitu ya Pak Hamzah. Nah, sejauh ini bagaimana KPU Provinsi NTT sendiri bisa memastikan bahwa debat ini berjalan transparan, adil, dan juga menjangkau semua lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur nih Pak Hamzah? Ya, pertama sekali sebelum masuk ke debat memang kami memastikan bahwa panelis tim perumus itu mereka non partisan dan itu didahului dengan penandatanganan fakta integritas. Kami juga melakukan tracking terhadap latar belakang relasi antara tim pasangan calon dan para panelis dan mungkin calon panelis untuk debat kedua dan ketiga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar steril. Lalu yang ketiga adalah kami juga dalam pertemuan dengan tim panelis setelah mereka terpilih dan kami tetapkan, itu bagi hal juga kami sudah ingatkan, terutama berkaitan dengan korelasi antara tema debat dan soal yang disiapkan agar tidak keluar dari tema yang didebatkan pada setiap sesi, termasuk sesi pertama ini. Satu hal yang juga paling tidak kalah pentingnya adalah selain panelis, juga peran penting dari moderator. Dan moderator ini berdasarkan ketentuan peraturan KPU mesti meminta kesediaan pasangan calon terkait moderator. Ini untuk memastikan bahwa moderator itu dia tidak berafiliasi kemanapun, dia benar-benar profesional
Dan pada tanggal 20 Oktober kemarin dalam pertemuan bersama tim pasangan calon yang juga dihadiri oleh salah satu calon wakil gubernur dari pasangan nomor urut 3, itu kami sudah bersepakat dari tiga pasang moderator yang kami ajukan itu mereka sudah sepakat dan memilihkan pasangan untuk debat pertama ini. Moderatornya adalah Cikal Multajam dan Nadia Valeri dari iNews TV. Gitu. Jadi itu untuk memastikan agar moderator yang dipilihkan itu tidak saja dipilihkan oleh KPU, tapi sudah mendapat persetujuan bersama antara tim pasangan calon dan juga KPU provinsi. Kemudian secara teknis akan kami tetapkan. Jadi itu sudah clear untuk moderator, panelis dan tim perumusnya. Karena itu kami memastikan bahwa debat ini berlangsung secara transparan. Para pihak, baik itu moderator, panelis, tim perumus, itu mereka benar-benar independen. Dan khusus untuk panelis itu juga H-1 ini mereka dikarantina dan mereka steril dari akses pihak lain. Dan soal untuk menjaga kerahasiaan soal pun mereka sangat mandiri, dan soal itu yang mau didebatkan di setiap sesi itu baru diserahkan kepada ketua KPU provinsi itu menjelang di atas panggung menjelang debat berlangsung. Baik. Itu memastikan bahwa tidak ada kebocoran soal oleh pihak manapun. Demikian. Baik. Terakhir Pak Hamzah, apakah ada inovasi baru yang diperkenalkan ya dalam debat kali ini dibandingkan debat-debat sebelumnya? Apakah ada? Iya, kalau debat kali lalu saya kira dia tidak jauh berbeda ya. Terutama sesinya juga sama, 6 sesi. Jadi debat ini, untuk debat pilkada serentak ini KPU provinsi itu mengadopsi model debat calon presiden kemarin. Jadi dia hampir sama. Pertama ada acara pembukaan, lalu menyanyikan lagu Puan Indonesia Raya, lalu ada jingle pilkada provinsi Nusa Tenggara Timur, sambutan ketua KPU provinsi dan doa. Lalu host memperkenalkan profil panelis, lalu penyerahan amplop pertanyaan dari panelis kepada ketua KPU, ini yang tadi saya sebut. Lalu kemudian host atau moderator itu membacakan tata tertib debat. Lalu kemudian memperkenalkan paslon nomor 1, 2, dan 3, pasangan calon gubernur kita. Dan kemudian ada pemaparan visi misi secara berurutan sesuai dengan nomor urutnya. Itu di sesi pertama, pemaparan visi misi, lalu kemudian ada pengundian soal, dan kemudian ada tanya jawab di 2 sesi, dan sampai di sesi ketiga itu Jadi sebenarnya yang mungkin baru itu adalah di sesi keempat itu pertanyaannya ditujukan kepada calon wakil. Ya, itu yang membedakan. Jadi tidak pasangan lagi, tapi yang menjawab itu hanya wakil saja. Baik. Dan kemudian di sesi ke-6 itu adalah sesi kelima itu sesi closing dari masing-masing pasangan calon. Kemudian sesi terakhir itu sesi penutupan. Baik. Itu debat. Jadi dia sebenarnya masih mirip-mirip dengan debat-debat sebelumnya. Oke, baik Pak Hamzah, terima kasih waktunya. Kita berharap bahwa debat perdana kali ini ya berjalan baik, aman dan lancar ya. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya, kami berharap debatnya berjalan lancar. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama 3,9 juta pemilih yang tersebar di 22 kabupaten kota, 319 kecamatan, 3.442 desa kelurahan, 9.880 TPS untuk ikut menyaksikan debat yang disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pastikan ikut menonton, menyaksikan agar bisa menjadi referensi untuk menentukan pilihan pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Baik. Demikian Bu Christine, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi dan terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah untuk waktunya pagi ini bersama RRI ND. Ya, terima kasih Bu Christine. Pendengar RRI dimanapun Anda berada,